Ya, sore ini kami telah merangkum beberapa pertanyaan dari warganet seputar COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab dan sudah bergabung melalui sambungan Skype Sekretaris Satgas COVID-19 dari IDAI, Dr. Nina Dwi Putri. Selamat sore, Dr. Nina. Selamat sore. Oke, dokter, terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia News Update sore hari ini ya, dok. Kita langsung saja ya, dok, melihat pertanyaan dari warganet yang sangat penasaran terkait dengan kesehatan anak di kala pandemi corona saat ini ya. Yang pertama dari @Meira Irwanti yang menanyakan, dok, anak saya kembar sekolah TK kecil, kembar. Dua-duanya sering alergi debu, sering batuk dan riwayat pernah pneumonia. Saya parno, saya takut kalau mau masukin ke sekolah lagi, apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak nantinya aman masuk sekolah lagi? Baik. Ya, boleh saya jawab langsung? Silakan, dok. Iya, baik. Yang pertama tentu saja ini pasti concernnya bagaimana di masa pandemi seperti ini anak akan kembali sekolah dan ditambah lagi ada permasalahan katanya alergi debu dan sering batuk ya pada ibu ini dan pneumonia. Jadi prinsip pertamanya saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian dan semua pemirsa di Indonesia sudah mengetahui bahwa Ikatan Anak Indonesia sudah mengeluarkan anjuran. Jadi tetap kami di saat ini masih menganjurkan agar anak-anak tetap belajar di rumah melalui pendidikan jarak jauh. Apalagi anak ini adalah anak yang termasuk dalam kategori pendidikan usia dini. Tentu saja pendidikan anak pada usia dini bisa digantikan di rumah. Jadi memang kan prinsipnya pendidikan anak usia dini itu sifatnya bermain, lebih mempersiapkan anak untuk masuk sekolah. Nah, terkait pertanyaan dari Ibu mengenai bagaimana tentang kekhawatiran ibu ketika anak akan masuk sekolah dan mempunyai permasalahan alergi dan pneumonia. Yang pertama, tentu ibu bisa berkoordinasi dengan sekolah. Untuk anak-anak yang alergi seperti ini, tentu saja obat yang paling mujarab adalah menghindari pencetus. Pencetus yang ibu sebutkan adalah debu. Nah, ibu bisa bekerja sama dengan sekolah memberitahukan masalah bahwa anak ibu punya permasalahan alergi terhadap debu. Tentu pasti sekolah akan mengakomodir. Kemudian yang berikutnya tentu ada permasalahan batuk pilek dan pneumonia. Batuk pilek dan pneumonia ini seringkali disebabkan oleh bakteri ataupun infeksi virus. Tentu saja kita mungkin bisa mencegah dengan pemberian imunisasi, misalnya pemberian imunisasi influenza atau pneumokokus. Dan kemudian juga ibu dapat berkonsultasi dengan dokter anak dan mempersiapkan obat-obat apa saja yang dibutuhkan di sekolah, sehingga jika terjadi serangan, misalnya serangan sesak atau batuk, guru di sekolah dapat membantu untuk memberikan pertolongan pertama. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Dokter, kita langsung ke pertanyaan kedua ya dari @Isnan Rafieki. Ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua pertama kali jika balita terkena COVID-19 dan bagaimana pencegahan yang sebaiknya dilakukan ketika kita masuk ke fase new normal? Baik, kalau ketemu balita dengan COVID-19, pertama yang harus ibu lakukan jangan panik. Yang pertama ya, tentu saja jangan panik. Terus kemudian konsultasikan dengan dokter apakah anak ibu perlu dilakukan rawat inap atau cukup melakukan isolasi mandiri. Kemudian kalau misalnya perlu dirawat inap, tentu saja mungkin anak bapak ibu akan dirawat di ruang isolasi. Biasanya yang harus dirawat inap itu adalah pasien-pasien dengan keadaan yang cukup berat, misalnya mengalami pneumonia atau yang mengalami demam. Nah, kalau harus dirawat di rumah atau isolasi mandiri di rumah, yang pasti yang pertama harus dilakukan mungkin kita mengisolasi atau memisahkan anak sementara dari orang-orang atau anggota keluarga di rumah yang mempunyai faktor resiko. Misalnya kalau di rumah ada orang tua yang nenek atau kakek yang resiko tinggi, kita harus pisahkan. Kemudian melakukan prinsip-prinsip pencegahan infeksi seperti kalau anaknya udah lebih besar, kita bisa melakukan anjuran untuk menggunakan masker. Nah, kemudian juga lakukan yang paling penting dan paling utama pada pencegahan COVID-19 itu adalah kebersihan tangan. Jadi jangan lupa sering-sering cuci tangan. Dan juga ini juga penting, kalau anak udah besar kita bisa mengajarkan ke anak untuk tetap melakukan physical distancing. Nah, biasanya sering ada pertanyaan ini. Jadi kalau anak harus diisolasi di rumah, siapa yang harus merawat? Nah, pastikan bahwa yang merawat itu adalah orang yang misalnya orang tua atau ibunya yang tidak berganti-ganti dengan orang lain, sehingga mencegah transmisi. Terus kemudian sebisa mungkin pisahkan kamar. Jadi misalnya dia tidur dengan ibunya saja yang
dedicated untuk merawat Cukup anak satu ini. saja ya dok ya caregivernya Iya, ya. betul. Oke. Terus alat makan jangan berganti-ganti. Oke. Terus pastikan Pampers dibuang pada tempatnya Oke. karena transmisi bisa melalui dari Pampers seperti itu. Oke. Mungkin juga satu lagi tahan-tahan, jangan cium-cium dulu, jangan Oke. peluk dulu. Seperti Jangan peluk itu. dulu untuk Iya, kesehatan selamanya ya untuk dok ya. sementara untuk Siap. Ya, untuk sementara. Oke dok, terakhir ya dok ini ya dari Firda FSKNDR, COVID-19 ini kan erat kaitannya dengan radang paru-paru ya dok, pernafasan. Apakah penularannya pada anak bisa dicegah dengan vaksin PCV? Dan perlukah bayi ini memakai masker atau face shield kalau keluar rumah? Baik, jadi sampai saat ini belum ada vaksin yang memang terbukti untuk mencegah COVID-19. Jika ditanyakan apakah PCV bisa mencegah COVID-19, tentu saja jawabannya bukan, karena PCV bukan ditujukan untuk COVID-19. Nah, tapi ada beberapa laporan ada namanya infeksi gabungan antara COVID-19 dan PCV. Jadi mungkin memberikan PCV juga bisa memberikan manfaat untuk mencegah infeksi sekunder karena bakteri yang disebabkan oleh pneumococcus. Mungkin seperti itu. Oke, imun bayi yang mendapat vaksin ini jauh lebih kuat daripada yang tidak mendapat vaksin, begitu ya dok ya? Ya, secara betul. pendeknya. Baik, terima kasih banyak Dokter Nina atas informasinya. Semoga membantu untuk para orang tua yang banyak sekali takut terkait dengan bahaya pandemi COVID-19 buat anak-anak. Terima kasih sekali lagi Dokter Nina, selamat sore.